Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Rois Suriah dan Ketua Tanfiziah serta jajaran dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Suriah. Yang saya hormati eh, Gus Azan selaku moderator. Saya kira tadi kita nggak akan mulai karena ini baru azan, belum ada komahnya gitu. Tapi ya ternyata sudah dipersilahkan ya. Uh, Juga para hadirin hadirat Zumiyin wa Zumiyat rahimahullah. Terima kasih sudah berkenan bergabung dan menyimak acara ini. Um, Bu Sazan, ini ada dua hal yang mau saya update. Yang pertama, itu tadi waktu dibacakan biografi saya, itu ditampilkan di layar tentang biografi saya, itu keliru. Itu kayaknya diambil dari sebuah skripsi, ini kayaknya panitia Google, terus diambil dari sebuah skripsi, skripsinya itu ngawur. Jadi saya kira itulah kualitas skripsi di tanah air, gitu. Biografi saya saja ngawur. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara tokoh fiktif yang saya tulis dalam buku Kiai Ujang di Negeri Kang Guru dengan saya sebagai penulis. Jadi disangkanya nama saya Ujang, gitu. Bahkan di situ ditulis saya lahir di Tasikmalaya. Itu tokoh fiktif yang saya ciptakan, Ujang. Mungkin saking berkesannya terhadap buku tersebut sehingga yang menulis skripsi itu tidak bisa membedakan antara sang penulis dengan sang tokoh fiktif yang diciptakan di buku itu, gitu ya. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya uh, penulis buku ayat-ayat cinta gitu, Habibur Rahman Asrozi itu, Kang Abik itu, dengan tokoh yang dia ciptakan dengan penulisnya itu dicampur aduk, itu kacau gitu. Kacau kenapa? Karena kan di cerita itu kan tokohnya itu menikah dua kali. Nah nanti kan gawat itu. Untung saya tidak menulis di situ soal Kang Ujang menikah berapa kali. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi disebut saya bekerja di Monash University. Kebetulan sejak Juli kemarin saya sudah pindah mengajar di University of Melbourne. Uh, jadi pindah kecamatan. Kira-kira kalau dalam sepak bola itu sama-sama di kota Madrid, tapi pindah dari Atletico Madrid ke Real Madrid gitu kira-kira ya. Karena Fakultas Hukum University of Melbourne atau kita sebut Melbourne Law School itu dia ranking nomor 1 di Australia dan nomor 10 di dunia. Baik, kawan-kawan sekalian, selamat Hari Santri Nasional. Saya kira ini kan webinar ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional. Jadi selamat kepada kita semua para santri, apapun definisi santri yang kita ingin gunakan. Kalau kita ingin gunakan dengan sangat loose, dengan sangat cair, santri itu adalah siapapun yang belajar agama. Baik itu di pondok itu ada yang mukim, ada yang santri kalong, maupun yang belajar di madrasah tanpa memondok, maupun yang ikut pengajian online. Ya. Nah, temanya ini kebetulan juga salah satunya tentang kita ingin mengaji, yaitu mengaji online. Saya ingin bicara dua hal sesuai dengan tema ini. Temanya yang bikin panitia ya, bukan saya yang bikin gitu. Jadi nanti jangan dianggap saya yang sombong kok bilang jadilah santri yang membanggakan gitu ya. Nanti seolah-olah saya adalah santri yang membanggakan. Nih yang bikin ini panitia judulnya ya, bukan saya ini bikin. Jadi saya bicara dua hal. Yang pertama, masalah maraknya soal pengajian online saat ini, memanfaatkan platform dari digital media, medsos. Yang kedua, bicara mengenai santri itu sendiri. Nah, yang pertama, salah satu dari kekuatan pondok pesantren adalah pengajian-pengajian yang diselenggarakan itu memang tidak perlu lagi memakai kurikulum atau silabus, cukup langsung mengaji kitabnya. Jadi ya silabus itu dari kitabnya. Nah ini salah satu kelebihan ketimbang pengajian modern yang dia menyusun silabusnya sendiri dan kadang-kadang tidak mencapai target.
Yang kedua, kelebihan dari pondok pesantren melakukan pengajian itu adalah kekuatan loknya. Jadi bahasa kalau di Jawa pakai bahasa Jawa gitu, pun dari adaptasi terhadap perkembangan uh, pondok itu. Pengajiannya pun sangat uh, realistis dan aktual dalam oleh para santri maupun warga di sekitar pondok. Jadi kalau masyarakat sekitar maupun oleh santrinya. Namun demikian, ketika kekuatan lokal ini ditransfer ke platform digital, ke medsos, maka menjadi pertanyaan, masihkah ini menjadi kekuatan atau menjadi sebuah kelemahan? Kita tahu ketika diangkat ke medsos, maka peserta yang mengikuti pengajian online eh, itu sudah global, tidak lagi lokal. Pesertanya sudah dari mana-mana. Kalau dari Indonesia, itu saja tidak hanya dari lokal Jawa. Kalau itu dia ditonton oleh dunia, ya apalagi. Ya seperti sekarang ini, PCNU Suriah membuat acara yang bersifat global, dihadiri dari mana-mana. Nah, kenapa itu akhirnya menjadi sebuah kelemahan, tidak lagi menjadi kekuatan? Karena banyak sekali pengajian di pondok yang di online kan itu masih menggunakan bahasa lokal dan masih merespon isu-isu lokal dalam memberikan contoh-contohnya misalnya. Sehingga orang yang tidak bisa bahasa Jawa, dia akan roaming nih, dia akan bingung. Nah, begitu juga pengajian yang menggunakan naskah kitab itu tadi, yang hanya bisa disimak oleh mereka yang memang punya bekal santri, ya, di mana mengajinya itu kata per kata, diterjemahkan, dijelaskan i'rabnya gitu ya, dan itu memang asik sekali, itu memang salah satu kelebihan. Tapi ketika kemudian itu di online kan, di mana peserta yang menyimak tidak punya latar belakang pondok dan bukan orang Jawa tadi, ya, ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri, gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi persoalan adalah munculnya pengajian-pengajian online lainnya yang bukan dari pondok dan menjadi lebih menarik. Dan itu menjadi seakan-akan menguasai dunia medsos. Padahal pengajian online yang tadi saya bilang luar biasa, pengajian lokal kita, pengajian dari pondok-pondok pesantren yang luar biasa itu, akhirnya menjadi kalah pamor. Gitu. Akibat itu tadi, kita hanya mengonlinekan pengajian yang ada tanpa membuat modifikasi ataupun adaptasi terhadap dunia medsos. Sesuatu yang menjadi kekuatan kita akhirnya menjadi sebuah kelemahan. Karakter lain dari pengajian lokal ala pesantren adalah bersifat monoton. Tidak ada tanya jawab. Dan itu buat kalangan profesional dan Gen Z yang tidak punya pengalaman mondok di pesantren, itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Misalnya, mereka bilang, kenapa kalau pengajian kawan-kawan Salafi itu ada tanya jawab, ada kertas yang ditaruh, yang dibawa, gitu ya, ditulis pertanyaan, kemudian dibacakan dan dijawab. Sementara kalau pengajian-pengajian dari kalangan pesantren NU itu monoton, kiainya saja yang ngomong, itu tidak ada tanya jawabnya. Gitu. Saya bilang kalau pengajian-pengajian umum seperti itu angkat kepala ketika di online di medsos kan, gitu, menjadi tidak menarik gitu. Sementara pengajian-pengajian dari tetangga sebelah, nah itu eh, kelihatan lebih menarik. Gitu ya. Karakter berikutnya adalah pengajian kita tuh panjang. Itu tadi karena tadi dia membahas kitab, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak ikutan pengajian sebelumnya,
dia tidak nyambung dengan pengajian yang sekarang, topiknya. Tuh, karena dia tidak pegang kitabnya. Tuh. Nah, sementara pengajian tanggal sebelah itu sudah dipotong-potong ketika di online kan ditampilkan, tidak live gitu ya, sudah dipotong-potong dan dipilih-pilih sesuai dengan tema-tema yang menarik berdasarkan tanya jawab itu, salah gitu. Nah, ini yang kemudian pengajian kita yang luar biasa itu ketika di online kan itu menjadi monoton, menjadi monolog, ya, membosankan, tidak bisa dipahami kecuali oleh orang pondok dan orang yang memiliki bahasa lokal, sehingga kemudian viewernya gitu ya, itu kalah jauh dibanding tetangga sebelah. Nah, solusinya seperti apa? Ya, solusinya adalah memang kita harus mendesain sendiri pengajian online. Bukan semata-mata mengonlinekan pengajian yang sudah ada. Ya. Nah, belakangan juga solusi berikutnya adalah adanya pengajian yang pakai bahasa Indonesia dan disampaikan dengan lebih menarik, tidak sekedar mengeja kata per kata, tapi sudah bicara dengan tema atau gagasannya. Nah, ini saya kira juga harus kita kembangkan pengajian-pengajian itu. Kalau pengajian kitab sendiri dengan tidak pakai bahasa Jawa, misalnya pengajian dari Kiai Afif, Wakil Rois Amkuti misalnya, pengajian beliau membahas tentang uh, usul fik, kitab Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Babon. Tapi beliau bisa menjelaskannya ya, dengan sangat baik, dengan sangat menarik. Meskipun itu kitab kelas berat yang digunakan, apalagi belum menyampaikannya juga dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Madura misalnya. Jadi memang itu satu hal yang kita harus pahami perkembangan dunia medsos, di mana kekuatan pengajian lokal kita menjadi kelemahan ketika sudah di-online-kan seperti itu. Nah, kenapa pengajian-pengajian Gus Baha itu menarik? Meskipun beliau tidak ada di medsos gitu ya, nah, pengajian Gus Baha itu menarik karena memang ada timnya yang memenggal-menggal pengajian beliau, ya, dan kemudian mengonlinekan dengan tema-tema yang menarik dan juga membuat subtitle atau terjemahan dari pengajian beliau, meskipun tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan, guyon-guyonan beliau begitu ya, dengan bahasa Jawa dicoba untuk disubtitlekan gitu ya, kadang-kadang nggak pas juga gitu, tapi ya itu jauh lebih baik gitu ketimbang yang sama sekali tidak bisa dipahami orang gitu. Jadi memang itu juga salah satu solusi bagaimana kemudian membuat pengajian-pengajian itu menarik. Dan dampak dari pengajian Gus Baha itu luar biasa. Ketika itu bisa dipahami kekuatan dari uh, logika beliau, uh, cara itu ternyata sejumlah kawan saya yang dulunya itu senang memantau pengajian-pengajian salafi di internet itu sampai bertanya kepada saya tentang Gus Bah. Saya bilang kenapa? Oh ya saya mengikuti katanya tentang Gus Bah. Dan ternyata menarik ya. Nah ini saya kira juga satu hal yang menjadi peluang buat kita bahwa sebetulnya kekuatan pengajian para kiai-kiai dan gus-gus kita itu kalau kita bisa tampilkan dengan yang lebih menarik, entah tadi dipenggal-penggal gitu ya, disesuaikan dengan topik-topiknya, tidak pakai bahasa lokal, itu bisa jauh lebih menarik ketimbang pengajian sebelah gitu ya. Baik, itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua bicara santri. Nah ini sekaligus otokritik terhadap perkembangan santri saat ini. Saya ingat waktu saya kuliah di IAIN dulu, namanya masih IAIN, sekarang sudah UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ya di Ciputat. Saat saya kuliah tahun 1991 itu, saat itu banyak sekali para intelektual NU dari kalangan santri. Ya kalau Gus Dur sudah tidak perlu dibahas, ya beliau menjadi maestronya saat itu. Tapi juga ada nama-nama lain yang bermunculan. Ada nama kayak Master Mas Udi saat itu, ya. Ada nama Gus Ulil Absor Abdallah, bahkan yang baru pulang dari Mesir, misalnya sekarang jadi dubes di Tunisia saat itu, Zuhairi Misrawi, ya. Uh, di pertengahan 90-an. Dan apa umumnya? Umumnya adalah mereka jago menulis di koran.
mereka. Sehingga karya tulisnya itu bisa dibaca di mana-mana. Seperti Gus Dur juga yang dulu seorang kolumnis menulis di Tempo. Yang kedua, ciri intelektual NU itu sangat kuat. Ya, juga ada nama-nama seperti Rumadi yang sekarang profesor dan sempat di deputi di KSP ya, kantor staf presiden. Lakpesdam itu begitu menggeliatnya, ya. Dan sampai-sampai orang mengatakan bahwa NU itu lebih maju daripada Muhammadiyah saat itu tahun 90-an itu. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ketika sekarang saya sudah usia kepala 5 dan saya aktif di medsos, saya melihat orang tidak lagi banyak menulis di koran, atau kalaupun menulis di koran sudah tidak banyak yang membaca. Ya, orang sekarang menulisnya di medsos. Nah, pertanyaannya adalah, ketika sekarang sudah banyak para kiai dan para gus yang juga aktif di medsos, sekarang ini generasi yang muncul adalah generasi yang ceramah. Ya, kita tahu ada Gus Ikdam, ada Gus Kausar, gitu ya. Ada Ki Anwar Zahid, dan banyak lagi para gus-gus lain selain Gus Baha tadi yang saya sebut. Ya. Kalau Gus Baha tidak kita hitung lah, beliau usianya hampir sebaya dengan saya. Ya, tapi yang usianya 30-an gitu ya, ini kemana? Para gus-gus itu yang dulu tahun 90-an itu mewarnai intelektual, perkembangan intelektual Indonesia. Sekarang begitu ada dunia medsos, ini para Gus dan Ning ini kemana kiprahnya sekarang? Kalau sekarang ditanya, siapa Gus kalangan kita atau Ning kalangan kita yang usia 30-an tadi itu, yang secara intelektual mewarnai perkembangan wacana di tanah air? Kenapa tidak muncul orang-orang seperti tahun 90-an itu dulu? Nah, yang muncul sekarang ini banyak di kalangan kita, para Gus dan para Ning di medsos itu adalah menjadi selebriti, selebgram, influencer, ya, dengan konten-kontennya, di mana konten-kontennya itu 20% isi, 80% kemasan. Ya. Sehingga ilmunya sedikit sekali yang tampil itu. Yang lebih banyak adalah kemasannya. Begitu juga yang ditampilkan adalah gaya-gaya yang hedonis, gitu. Yang tampil dengan private jet, yang naik motor gede, gitu ya. Atau kalau para Ningnya itu yang kemudian men-spill skincare yang dipakai, gitu ya. Jilbab mahalnya yang dipakai, gitu. Jadi yang saya lihat para Gus Paraning ini ketika tampil medsos, mereka larut dengan ini persoalan kita. Begitu juga lebih banyak menggunakan konten-konten verbal ketimbang tulisan-tulisan yang bernas, tulisan-tulisan yang kemudian bisa mewarnai wacana kita. Nah, ini saya kira menjadi tantangan tersendiri. Nah, untuk NU di luar negeri, ini juga saya berharap banyak untuk bisa mengisi acara yang ada, atau ingin menjadi santri yang membanggakan seperti tema yang dipilihkan oleh panitia tadi. Tapi terus terang, tadi seperti disebut di biografi saya pernah juga tinggal dan belajar di Mesir. Yaitu ya, saya kira ini hampir mirip dengan fenomena di tempat lain, entah itu di Suriah, di Lebanon, tempat-tempat lainnya. Itu para santri-santri kita, para Gus Paraning kita yang sedang belajar di Timur Tengah itu, kita punya harapan mereka akan menjadi semacam Gus Dur baru atau Pak Quraisyah baru, yang begitu pulang itu terkenal sebagai ahli tafsir, atau nanti ada ahli fikihnya atau ada ahli hadisnya, gitu ya. Tapi terus terang, waktu saya di Mesir itu saya lihat, ya yang banyak itu malah jualan, gitu ya. Buka warung, gitu ya, buka travel, gitu ya. Teman-teman itu, gitu, misalnya. Atau misalnya kalau pas Jumatan itu saya sudah ke masjid aja, teman-teman itu belum ada yang ke masjid itu. Nanti pas sudah azan baru ke masjid loh. Ini padahal mereka itu pulang nanti mereka jadi para kiai, ini para gus itu semua. Nah, ini juga menjadi
menjadi persoalan gitu. Eh, Terlalu santai akhirnya gitu ya. Ketika kuliah di luar negeri gitu ya. Eh, Padahal harapan umat adalah ketika mereka pulang, ya mereka tidak hanya sekedar eh, Gus atau Ning atau santri yang kemudian bisa ngaji di pondok, bisa mengajar di pondok, gitu. Tapi ya menulis kitab fikih, menulis kitab tafsir. Ya sekarang yang muncul itu ada Gus Awis, ya alumni Al Azhar dan kemudian alumni Sudan, ya yang kemudian menulis jumlah kitab yang bahkan diterbitkan di mungkin berharap agar para santri-santri yang sedang ngaji di Timur Tengah itu bisa menjadi dosen di sana. Ya. Sebagaimana para santri yang sedang di luar negeri di Barat, bukan di Timur Tengah, itu sebagian sudah menjadi dosen di universitas di Barat. Di Jerman ada, di Jepang ada, di Australia juga ada beberapa, di Amerika juga ada, gitu ya. Menjadi profesor atau dosen di kampus Barat, di kampus topnya, gitu ya. Nah, dari Timur Tengah ini jadi pertanyaan, siapa nih yang muncul, ya, menjadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili baru, gitu ya, dari kalangan kita, menjadi Syekh Ali Jum'ah baru, gitu, dari Indonesia. Nah, bukan sekedar uh, uh, pulang itu nanti dengan bergelar LC bisa mengajar, tok selesai gitu. Atau pulang nanti kalau nggak ngajar ya sekalian meneruskan bisnisnya dulu yang travel itu, misalnya gitu ya. Sehingga kerjaannya yaitu bawa jamaah, ya segala macam. Tidak berat itu jelek, tidak itu satu yang mulia, bagus. Tetapi harapan kita tentu adalah lebih dari itu, begitu ya. Ya harapan kita adalah Gus Subah Abu Nafi, Gus Azani Wildan ini akan menjadi Syekh Wahbah Zuhaili baru, saya akan menjadi Syekh Mustafa Ahmad Al-Zarko baru, gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin, gitu ya. Yang akan kemudian atau kalau tidak seperti pulang itu yang menjadi seperti Habib Prof Quraisy Shihab, gitu ya. Yang terkenal dengan kepakarannya gitu. Bukan hanya sekedar menjadi penceramah, menjadi selebgram di medsos, ya. Nah itu yang kita harapkan. Gitu. Ini menjadi tantangan buat kita. Gitu. Jadi saya kira itu pancingan dari saya untuk pengantar pengajian kita malam ini. Uh, Mudah-mudahan ada tanya jawab dan kemudian kita bisa berdialog agar kita semua bisa menjadi santri yang membanggakan tadi. Dan Usuriah ini sudah cocok, sudah tepat pilihannya untuk Timur Tengah belajar kalau memang diniatkan untuk menjadi ulama. Kalau kemudian ingin menjadi pemikir keislaman, ya itu baru ke Barat. Ya. Kenapa? Karena di Barat bukan lagi belajar materinya, tapi sudah belajar dari segi metodologisnya. Saya ingin memberikan satu contoh. Ketika pertama kali saya menulis paper di Australia, itu saya mengutip misalnya bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas. Ya. The majority of Muslim scholars think about bla bla bla, gitu ya. Nah, itu biasa buat kita kan, qala jumhurul ulama begini-begini kan begitu biasa di dari kitab seperti itu kita terjemahkan bahwa ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Tapi itu kemudian diberikan tanda tanya oleh profesor saya di Australia. Dia tanya gini, Nadir, ini dari mana kamu tahu bahwa pendapat ini koneksi internet saya nggak stabil? Jadi saya ulang, dari mana kamu tahu bahwa pendapat ini mayoritas? Pertanyaan dari profesor saya. Saya bilang, iya ini dari kitabnya, turun sini. Ya tidak, mana kamu menghitung mayoritasnya ini? Apakah mayoritasnya ini adalah pada waktu
kitab itu ditulis atau dua gelar doktor, dua PhD, sama-sama di Barat. Hanya bedanya satu bidang hukum umum, satu hukum Islam. Nah, nanti mudah-mudahan ada yang menulis, ada doktor tafsir dari Mesir, dari Al-Azhar atau dari Suriah, tapi dia juga doktor tentang pemikiran keislaman dari Amerika atau dari Eropa atau dari Australia. Nah, seperti itu. Bukan mustahil, sudah ada contohnya, itu Pak Alwi Shihab. Ya, orang sama-sama makan nasi kok. Kok beliau bisa, teman-teman nggak bisa, kan begitu pertanyaannya. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi itu juga, kenapa kemudian tulisan-tulisan saya menjadi serasa berbeda dengan tulisan santri lainnya? Bahkan ada kawan saya, pengasuh pesantren Kerapiak misalnya, yang nanya kepada saya, loh padahal tulisan-tulisan Gus Nadir itu ngutip kitabnya sama loh dengan yang saya ajarkan di pondok gitu loh. Tapi kok begitu diulas, kok apik ya gitu, kok jadi berbeda ya gitu. Misalnya. Nah, itu karena saya dibantu dengan ilmu sosial. Misalnya ketika saya mengupas gagasan tentang khilafah, saya menulis buku Islamnya Khilafah Nuh. Saya mengutip jelas dari Tarikh At-Tabari. Saya mengutip dari dari kitab Bidayahnya Ibnu Katsir dan dari kitab-kitab lainnya. Jadi kitab-kitab standar tarikh itu saya rujukan. Tapi begitu saya mengulasnya, maka kemudian saya mengaitkannya dengan ilmu hadis, saya mengaitkannya juga dengan teori sejarah, dengan teori ilmu sosial, gitu ya. Sehingga ketika itu diulas, yang membacanya itu menjadi tertarik dan makin penasaran. Baca satu topik, kemudian ingin baca halaman berikutnya, gitu ya. Dan mereka bilang selalu ada sesuatu yang sudut pandang baru yang ditawarkan. Nah, ini saya kira harus diakui memang ini akibat belajar metodologis dan ilmu sosial di Barat, gitu ya. Jadi rujukan kita sebagai santri tetap kitab-kitab kuning, tetapi ketika menyampaikannya itu diulas dengan pendekatan yang modern, gitu ya. Saya kira itu Gus Azad. Ini sudah ada yang angkat tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Azan, saya langsung jawab ya. Jadi begini, ada memang kayak Ustazah Sarifah Halimah Al-Idrus ya, yang memang ketika menyampaikan ceramah itu tidak mau menampilkan wajahnya. Nggak apa-apa, kita hormati. Toh juga ternyata tanpa menampilkan wajah, pengikutnya juga banyak di medsos itu. Atau pengajian-pengajiannya juga luar biasa kok beliau itu, gitu ya. Dan saya tahu kalangan wanita-wanita karir pun juga banyak yang tertarik dan mengikuti pengajian-pengajian Sarifah Halimah Al-Idrus itu. Punya ciri tersendiri, silakan. Tapi juga kita tahu ada sejumlah ning ya yang juga kemudian tampil di medsos dan ya kelihatan wajahnya. Ya. Nah, mengenai apakah kemudian ustazah atau daiyah, para penceramah atau para ning yang tampil itu dianggap tabaruj atau tidak, ya nanti kita bisa berdebat lah soal tabaruj itu. Saya pribadi berpendapat tidak demikian. Ya, saya tapi kalau ada bahwa di era sekarang ini kita harus menafsirkan ulang masalah tabaruj itu. Kalau dulu itu misalnya tabaruj itu berdandan di depan yang bukan mahram, ya, itu dianggap tabaruj. Kalau saya, yang pertama, selama kemudian suaminya tidak keberatan, ya, dia berdandan atau dia kelihatan, dia posting fotonya, foto profilnya, atau dia keluar rumah dengan berdandan. Pertama, suaminya tidak keberatan. Yang kedua, tidak bermaksud menggoda. Gitu ya. Nah, itu juga tidak masuk dalam kategori tabaruj, menurut saya. Tapi kalau kemudian ada yang punya anggapan lain, ya silahkan. Gitu. Yang jadi persoalan sekarang adalah kalau kemudian dakwah di kalangan perempuan itu tidak diisi,
maka yang muncul adalah para daiyah, para penceramah perempuan yang tidak berkualitas. Nah, ini kemudian menjadi sebuah kerugian buat umat ketika para santriwati, para ning yang punya kapasitas keilmuan, tapi tidak bisa tampil bukan karena tidak ada panggungnya, tetapi karena hal-hal yang tadi tuh. Eh, saya setuju bukan hanya persoalan hal-hal seperti soal-soal keperempuanan yang perlu dijelaskan, masalah soal hate, ya, masalah bagaimana cara perempuan menjadi makmum, bagaimana saat naik haji nanti perempuan dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh umat untuk mendapatkan penjelasan. Tapi juga ada hal-hal umum lain, ya. Tidak hanya hal-hal kewanitaan gitu. Jadi saya menolak kalau dikatakan seolah-olah para ning, para ustazah, para daiyah itu hanya bicara soal-soal fikih kewanitaan gitu ya. Hal-hal berbau wanita, enggak. Mereka juga punya hak yang sama untuk juga merespon persoalan-persoalan lainnya. Persoalan keumatan, persoalan sosial politik, ekonomi, budaya, persoalan fikih ekonomi Islam, persoalan makanan halal dan seterusnya. Justru perspektif perempuan ini menjadi penting. Di samping itu, diskusi online ini juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Misalnya begini, apakah pengajiannya itu harus dipisah laki dengan perempuan? Atau harus dibatasi? Ada pembatas laki dengan perempuan? Misalnya. Pengajian online seperti ini gimana nih hukumnya nih Gus Azan nih? Misalnya. Ini laki perempuan berada dalam satu ruangan yang bersama, tapi ruangan virtual namanya Zoom, seperti ini. Apakah kemudian harus kita pisahkan laki dengan perempuan ini? Ataukah kemudian perempuan yang menampilkan videonya, mukanya misalnya, gitu ya, maka kita anggap dia tabu sekarang ini. Nah, ini kan jadi problem. Gitu. Definisi berada di satu majelis itu seperti apa nih? Ya. Lawang sekarang aja nikah saja sudah bisa online gitu kan? Padahal definisinya itu kan harus satu majelis. Tapi sekarang sudah majelis virtual. Ya. Kenapa? Kenapa dari satu majelis? Karena orang sudah bicara hikmahnya. Apa hikmahnya ditentukan bahwa syarat pernikahan itu harus satu majelis? Agar tidak ada kebohongan di sana. Dia ijab kabul kepada si A dengan membayangkan istrinya seperti apa, ternyata yang muncul berbeda. Jadi jangan sampai salah nanti. Ada penipuan di sana. Makanya harus satu